Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa beribadah sholat berjamaah, dan kesempatan kita bisa thalabul ilm pada malam hari ini. Itu adalah karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka Allah akan ingat kepada kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah engkau ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirnya kita di masjid ini, semoga ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa, pada malam hari ini kajian malam Jumat yang akan diisi oleh Ustadz Ibrahim. Buku panduannya atau kitab panduannya yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Bapak dan ibu-ibu, sebelumnya nanti kalau Ustadz Ibrahim menyampaikan apa yang disampaikan, kalau ada yang kurang berkenan atau kurang dipahami, nanti di akhir sesi bisa ditanyakan. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ibrahim waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi sarakatan alladzi yasriku min salatihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adz-dzalimin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini
kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita melangsungkan salat maghrib secara berjamaah, suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang lain. Yang nikmat tersebut akan benar-benar kita syukuri dan kita rasakan betapa besar nikmat itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dunia ini, mari kita perbanyak mensyukuri nikmat-nikmat yang berkaitan dengan akhirat, karena itulah nikmat sejati yang Allah karuniakan kangge kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjihad, berdakwah bersama para sahabat hingga dengan izin Allah agama Islam bisa tegak di muka bumi. Para hadirin yang semoga selalu dirahmati dan diampuni oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dan masih berkaitan dengan pembahasan salat ya. Para hadirin, dalam menjalani kehidupan ini kita pasti akan berjumpa dengan masalah demi masalah. Kita pasti pernah merasakan bahagia dan juga terkadang berganti dengan kesedihan. Kadang kita merasakan tenang, tetapi kadang juga merasakan gundah gulana. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber kesedihan, sumber masalah dalam kehidupan kita yang terbesar bagi seorang muslim adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bermaksiat kepada Allah, maka hati kita tidak akan merasakan tenang. Jika kita bermaksiat kepada Allah, mungkin di awal kemaksiatan kita merasakan nikmat dari maksiat itu, bahagia ketika bermaksiat, namun tidak ada kenikmatan sejati yang didapatkan melalui kemaksiatan kepada Allah. Sehingga bagi kita sebagai seorang mukmin, sumber kesedihan kita, sumber kegalauan kita adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber yang terbesar. Lalu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu suplemen yang wajib untuk kita konsumsi setiap hari berkali-kali. Selain itu mampu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan yang Allah wajibkan tersebut juga akan menjauhkan kita dari kesedihan dengan cara terjauhkannya kita dari kemaksiatan, sehingga karena kita jauh dari maksiat, kita jauh dari kesedihan, jauh dari masalah, jauh dari gundah gulana. Dan amal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 ya, Al-Ankabut ayat yang ke-45. Di sana Allah firmankan, potongan ayatnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya ibadah salat itu akan mencegah seorang hamba dari perbuatan fahsya, perbuatan yang keji, yaitu suatu kemaksiatan. Dalam penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, fahsya itu suatu kemaksiatan yang oleh jiwa itu juga, oleh fitrah kita itu ditentang. Ya maksiat tapi oleh fitrah itu ditentang. Perzinaan, kemudian perilaku LGBT itu fahsya, suatu maksiat yang oleh
hati kecil manusia itu sudah nggak masuk, nggak usah pakai bicara iman, itu sudah nggak masuk, fahsya dan yang lain-lain. Wal munkar, kemaksiatan yang ditentang oleh akal. Kalau kata Imam Sa'di rahimahullah taala, seperti pembunuhan itu maksiat, tapi oleh akal nggak diterima. Saling membunuh itu bukan hal yang baik, bahkan oleh orang yang tidak beriman sekalipun. Allah mengatakan di sana salat itu mencegah dari perbuatan dosa yang sifatnya fahsya ataupun yang munkar. Namun yang cukup menarik para hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata Imam Sa'di menyebutkan salat tidak sembarang salat di situ. Bukan yang penting datang nyat-nyut selesai kemudian tidak maksiat, itu tidak. Karena kita lihat dalam kehidupan ternyata ya banyak orang-orang yang setelah mengerjakan sholat ternyata selanjutnya habis sholat isya pulang ke rumah prepare, kemudian pergi ke tempat tontonan bola, totoan, judi kan itu. Katanya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, tapi kenapa dia berjudi? Baru 2 jam 3 jam yang lalu mengerjakan sholat isya. Ada bahkan yang setelah sholat langsung komunikasi dengan yang bukan mahram, dalam taraf bermaksiat ya. Komunikasi mesra dengan yang bukan mahram, bermaksiat. Baru setelah sholat, habis sholat salam, zikir bentar, keluarkan HP, komunikasi dengan yang bukan mahram dalam konteks mesra. Baru berapa menit? Mana ayat Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ternyata Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kata Imam Sa'di rahimahullah, salat yang dimaksud di situ adalah salat yang dia orang yang mengerjakan salat itu as-salatu bimura'ati arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha. Orang yang sholat tapi juga memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan kekhusyuannya. Nah, ini orang yang sholat dengan memperhatikan 3 hal ini, insya Allah sholatnya benar-benar tanha anil fahsya wal munkar. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang coba kita renungkan diri kita masing-masing. Kita nggak usah ngelihat orang lain. Kita ini para hadirin, kita ini kalau misalnya sholat tapi kok maksiat, maka kita wajib bertanya kepada diri kita masing-masing, sholatnya wis tenanan apa urungnya? Dan itu bisa kita jawab sendiri-sendiri. Kita sholat tapi kok sik rutin maksiat, maka kita bisa mengetahui ternyata kualitas sholat kita belum sempurna. Ternyata level sholat kita perlu ditingkatkan, dan itu nyata. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata jika seseorang itu tidak sempurna dalam sholatnya, bukan saja dia akan mudah mengerjakan fahsya dan munkar, tetapi dia juga mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini nggak main-main para hadirin yang dimuliakan Allah. Sholat ini ibadah yang sangat-sangat penting sekali dalam Islam. Wa umuduhu as-sholah. Tiang dari Islam ini ya sholat. Bangunan tanpa tiang ya semoga apapun akan roboh. Sebaik apapun amal soleh seorang hamba, gak sholat ya di hadapan Allah roboh semuanya itu. Infaknya banyak, baik kepada masyarakat sekitar, tapi gak sholat kan. Ya bangunan megah, marmer, tingkat 3 tapi nggak ada tiang, itu gimana? Nggak ada yang berani naik itu, nggak ada yang berani masuk kan itu, nggak ada yang berani masuk. Berbahaya sekali.
Maka itu kita bisa mengetahui ketika ada pertanyaan, bagaimana menurut jenengan kalau ada orang yang sholat tapi akhlaknya buruk dengan orang yang akhlaknya baik tapi nggak sholat, ya, lebih bagus mana? Kamu nanya menurut Islam atau menurut nafsu? Kalau nanya jawabannya menurut nafsu, ya kamu tahu. Kalau menurut Islam, ya kamu juga sudah tahu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa tidak sempurna dalam sholat bukan saja mengantarkan seorang hamba pada kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi Allah memberikan ancaman. Jika ada seseorang yang tidak sempurna sholatnya, maka dia mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ancamannya bukan main-main. Allah firmankan, sebagaimana juga yang dituliskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau membahas pembahasan meninggalkan sholat termasuk dari dosa-dosa besar. Beliau cantumkan juga dalam pembahasan ini kapan seorang anak kecil diajak untuk sholat. Dan kita sudah bahas itu di pertemuan terakhir. Kemudian beliau juga mencantumkan tentang orang yang sudah sholat. Jadi pembahasan awal, orang yang tidak sholat itu ancamannya berat sekali. Kemudian beliau memberi solusi agar bisa rutin sholat sejak kecil, itu mulai dibiasakan. Kapan? Itu beliau sudah mencantumkan hadis-hadisnya dan pendapat para ulama. Nah, kalau sudah terbiasa sholat, maka tugasnya apa? Sholat dengan sempurna. Maka beliau menulis juga dalam bab yang sama, orang yang tidak sempurna sholatnya. Nanti selanjutnya ada pembahasan tentang berjamaah, sholat berjamaah. Jadi lengkap, ya. Beliau menyebutkan lengkap sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala tidak memisah-misahkan urusan ini. Urusan sholat beliau cantumkan secara berurutan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharaini Allahumma amin. Faslun fi uqubati man yunkirus sholata. Pembahasan tentang orang yang tidak sempurna sholatnya. Wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Yang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna juga sujudnya. Tidak sempurna rukuknya. Makanya rukuk yang sempurna bagaimana? Kita sudah pernah bahas di pembahasan fikih, ya. Rukuk yang sempurna seperti apa? Tangan di mana? Punggung seperti apa, itu sudah kita bahas. Punggung lutut seperti apa sudah kita bahas. Wala sujudaha, dan sujudnya juga tidak sempurna, ya. Pembahasan tentang orang yang sholatnya enggak sempurna, rukuknya dan sujudnya. Nah, kita juga sudah bahas dalam bab fikih, sujud yang sempurna itu seperti apa. Apakah yang penting nyium karpet? Kan enggak gitu. Ada aturan-aturannya, ada kriteria sujud yang sempurna yang telah disampaikan oleh para ulama setelah mengkaji hadis-hadis Rasulullah tentang sujud. Kemudian beliau melanjutkan wa qad ruwiya fi tafsiri qaulillahi ta'ala. Telah diriwayatkan dalam tafsir atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin. Sungguh wail. Wail ini bisa bermakna celaka, bisa juga bermakna salah satu lembah di dalam neraka. Neraka wail, salah satu bagian dari neraka disebut dengan neraka wail. Ancamannya berat, ya, ancamannya berat. Fawailul lil musallin, sungguh celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat, walakin secara tafsir kita bisa baca walakinnahum alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi mereka ketika mengerjakan salat sahun, dalam kondisi yang
lalai, ya, dalam kondisi lalai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami membuka setidaknya 2 buku tafsir, ya. Tafsir At-Tabari 3, ya, Tafsir At-Tabari, Tafsir As-Sa'di dan Tafsir Ibnu Katsir, ya. Misbahul Munir fi Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi di sana disampaikan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan sahun, lalai dalam sholatnya itu seperti apa. Jadi ini aneh gitu, ya. Sungguh celaka orang yang mengerjakan sholat tuh. Mending nggak sholat lek ngono. Enggak, tetapi kita baca tafsirnya, walakin ada kata-kata walakin di sana. Akan tetapi ketika mereka mengerjakan sholat, mereka lalai. Sholat sih sholat tapi lalai. Sholat tapi lalai. Apa maksudnya? Makanya kita perlu membaca tafsir, penjelasan dari para sahabat tentang ayat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan sahun adalah al-musalli alladzi in shalla lam yarju laha sawaban, yaitu seorang yang mengerjakan sholat tetapi dia tidak sama sekali mengharapkan pahala. Ini termasuk sahun, ya. Sholat tapi enggak butuh pahala, udah enggak berharap pahala dari Allah. Wa in tarakaha lam yahsha 'alaiha iqaban, dan kalau dia meninggalkan sholat dia enggak takut sama azab Allah. Ya sholat ya rutinitas gitu aja. Kalau enggak sholat ya sama kayak lagi pas enggak makan gitu aja. Ya rutinitas, ya. Makan 3 kali sehari, tapi kalau lagi males makan ya udah enggak makan, selesai urusan. Sholat lagi enggak pengen sholat ya sudah enggak sholat. Nah, itu orang yang mengerjakan sholat tapi dia sahun. Ketika dia kerjakan nggak ada perasaan butuh pahala dan tidak ada ketakutan ketika meninggalkan, biasa aja. Ini berbahaya sekali nih. Makanya ini juga harus jadi perhatian kangge kula lan panjenengan sami. Mungkin kita masih agak ndredeg kalau meninggalkan sholat, tapi ada beberapa di antara kita yang terkadang sudah nggak kerasa lagi pengen pahala dari sholat itu, saking seringnya sholat. Karena secara kaidah itu idza kasural masas qallal hasas. Kita itu jika terlalu sering berinteraksi, rasa itu menjadi hilang. Itu biasa. Sama istri cinta awalnya 10 tahun enggak kerasa mana. Enggak ada cinta, udah berbeda. Baru nikah Masya Allah jauh dikit pusing. Udah 10 tahun, 15, 20 tahun berbeda. Sama. Sholat awal-awal luar biasa. Taklim awal-awal, Masya Allah menikmati betul sholat. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun udah berbeda rasanya. Sholat ya sholat, ya. Enggak kebayang pahala pokoknya ya iki waktune sholat ya mangkat. Tapi enggak kebayang ingin mendapatkan ridho Allah, mengatur hati terlebih dahulu sebelum takbir untuk mengikhlaskan niat. Udah enggak pokoknya teko langsung semelu pokoknya. Nah, ini berbahaya ini para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini berbahaya. Jangan sampai kita demikian, jangan sampai kita terjebak kepada rutinitas. Saking seringnya sholat, apalagi yang ngabuntun sudah sepuh-sepuh ini kan, itu udah sholat udah berapa ribu kali itu. Sehari 5 kali, sebulan udah 150 minimal sholat wajib. Kita nggak bicara sholat sunnahnya. Setahun udah berapa tuh? 150 kali 12. Berapa? Udah banyak sekali. 150 kali 10 1500 1800 kan itu. Setahun 1800 kali sholat. Itu belum kita bicara rakaatnya kan gitu. Itu banyak sekali para hadirin yang dimuliakan Allah. 20 tahun 30 gak kroso pokoknya ono azan mangkat. Terus gak ngarep pahala pokoknya. Takbir ya takbir, rukuk ya melu rukuk. Jejeri sujud ya melu sujud. Iki rakaat piro wis gak ngerti lali pokoknya salam ya melu salam kan. Ini cukup berbahaya para hadirin yang dimuliakan Allah. Cukup berbahaya.
Karena sesuai dengan keterangan Ibnu Abbas, termasuk dari orang yang sahun dalam sholatnya adalah mereka yang sudah la yarju laha sawaban, udah nggak merasa lagi butuh dari pahala dari sholat yang dia kerjakan. Walladzina yuakhirunaha an awqatiha, juga termasuk kata Ibnu Abbas orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Sholat tapi ya diundur-undur. Sholat tapi diundur-undur. Ini juga termasuk dari kategori sahun, orang-orang yang lalai dalam sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian lebih jelas dikatakan oleh Abul Aliyah, ya, beliau mengatakan la yusalluna limawaqitiha wa la yutimmuna ruku'aha wa la sujudaha. Dimaksud dengan sahun adalah orang-orang yang mereka kalau sholat waktunya terlambat, jadi nggak di awal waktu, dan juga mereka ini tidak sempurna ruku dan sujudnya, nyut dengan itu. Ya, pokoknya melengkung sitik, wis munggah maneh gitu. Nggak tumak ninah. Kalau pernah lihat video Tarawih Express ya, ya mungkin bayangan sederhananya kayak ngono ya. Masuk berita dan bangga, coba ini gimana konsepnya ya kan. Tarawih malah cepet-cepetan ya. Al-Fatihah nggak jelas, tiba-tiba amin. Wakbar ya Allah. Ini termasuk dari ancaman, termasuk dalam kategori yang diancam oleh syariat kita, itu nggak boleh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, karena memang poinnya di sini ya, kita paparkan lebih panjang di sini. Di sana disebutkan bahwa orang yang lalai dalam sholat adalah orang-orang yang melalaikan 3 hal dari sholatnya. Ya. Jadi orang yang lalai dalam sholat itu orang-orang yang melalaikan 3 hal dalam sholat, yang bermasalah dalam 3 hal. Ya, jadi orang yang lalai dalam sholat yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wes sholat saya dapat ancaman. Ini kebayang kita ya. Jadi sholat itu nggak sekedar sholat. Kak sholat ancaman ini gede. Sholat awur-awuran dia dapat ancaman. Kak jamaah nanti kan kita bahas juga. Si ono ancaman nih. Jadi sholat itu ya tenanan gitu maksudnya. Dalam Islam itu sholat harus tenanan. Ora iso awur-awuran. Nggak iso. Lek gerak jalan awur-awuran serapopo kan sing nilai semenungso. Salat awur-awuran nih nggak bisa. Kita nggak bisa sebagai seorang mukmin, itu tidak boleh ada dalam kamus hidup kita, nggak boleh. Jadi orang yang lalai dalam sholat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, itu orang yang bermasalah dalam 3 hal terkait sholat. Yang pertama, imma an waqtiha al-awwal, orang yang tidak memperhatikan sholat di awal waktunya, fayuakhirunaha ila akhirihi daiman au ghaliban, dia sering atau selalu menunda-nunda sholat sampai di akhir waktunya. Itu jenis melalaikan sholat yang pertama, bermasalah dari sisi waktu. Waktu azan, wah setas azan. Komat, wah setas komat. Suwe duhur sampai jam 2.45 ya. Sesuai ya. Kok saya turu se Isya, apa mana Isya? Isya kalau salah satu madhab Isya sampai subuh kan gitu. Ada madhab yang lain Isya sampai tengah malam ya. Kan berbeda ulama tentang waktu Isya, itu ada yang sampai tengah malam, ada yang berpendapat sampai subuh ya. Itulah para ulama. Ala kulli hal waktu Isya cukup panjang ya. Minimal 4 jam kan, 4 jam. Lama sekali. Azan Isya, sinetron sih ya kan. Masih azan Isya ngobrol-ngobrol dulu ya. Rapat RT dulu ya. Jarang-jarang kan ada rapat RT ditanya dulu, sudah sholat belum para hadirin? Pernah nggak ada rapat RT? Itu RT yang teladan itu. Itu RT yang betul-betul bisa mengajak ke surga, itu RT seperti itu. Kita rapat RT, datang sudah sholat semua para hadirin, kalau belum silakan sholat nanti baru kita mulai ya. Itu bijak sekali RT-nya, memperhatikan akhirat warganya. Jadi kadang-kadang malah undangannya
waktu Isya kan. Undangan waktu Isya itu kebalikannya ya berarti. Para hadirin Allah, yang pertama waktu. Orang yang melalaikan sholat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan sholat itu ditafsirkan adalah yang pertama bermasalah dari sisi waktunya. Dia suka mengundur-undur waktunya, dia undur-undur ya, dia tidak perhatian dengan waktu awal, diakhirkan sama dia, waktunya itu diakhirkan. Daiman atau ghaliban, terus seperti itu, atau ghaliban itu sering, nggak setiap sholat tapi sering. Nah, itu sama aja, itu juga berbahaya. Alasannya ya kerja, alasannya orang ganti ya shift, alasannya apalah, banyak alasan ya. Enggak. Alasan bisa dibuat-buat. Kita mau berbuat baik ya kita bisa membuat alasan untuk itu, berbuat buruk juga kita bisa membuat alasan untuk itu sebenarnya. Kan sama. Sebagaimana orang yang berbuat buruk punya alasan, harusnya dia berbuat baik juga bisa nyari alasan kan gitu. Oh, berbuat buruk bisa nyari alasan, berbuat baik bingung alasannya kan itu. Itu kan harus diperhatikan juga itu yang seperti itu. Jadi ini yang pertama, bermasalah dari sisi waktu, dia mengakhir-akhirkan. Yang kedua, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha al wajhil ma'muri bihi. Yang kedua dari sisi pelaksanaan, sisi dohirnya, rukun-rukun dan syarat yang seharusnya tidak dia penuhi. Ini yang kedua. Berarti masih pembahasan fikih lagi. Dia nggak paham rukuk yang benar itu seperti apa. Dia masih belum mengetahui sujud yang tepat itu seperti apa. Nah ini juga masalah. Dan itu masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Masya Allah. Disinilah pentingnya kita belajar fikih itu gitu. Belajar fikih. Kita belajari gimana rukuk yang benar, sujud yang benar. Apa saja yang harus diletakkan ketika sujud. Apakah sikut termasuk? Yang diletakkan itu ujung jari atau bagian dalam jari kaki. Ya, itu kan perlu kita pelajari dari fikih. Sehingga sholat kita lebih sempurna. Rukun-rukunnya apa saja? Boleh enggak kita meninggalkan ini, meninggalkan itu, dan seterusnya. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang bermasalah dalam apa? Ini yang cukup berat ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketiga ini kami sendiri juga merasa cukup berat ya. Kita harus berusaha untuk yang ketiga ini ya. Apa yang ketiga? Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa jenengan baca sendiri bahwa orang yang lalai dalam sholat yang ketiga itu adalah orang yang bermasalah dalam apa? Wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha. Ini yang berat sekali ini. Yaitu orang yang bermasalah dalam perkara khusyuk dan merenungi makna-makna yang dia baca. Masya Allah, ini kita banget ya. Kita banget. Orang yang sholat berdiri di hadapan Allah tapi pikirannya ada di tempat kerja, pikirannya ada di toko, pikirannya ada di Shopee. Sholat mikirin Shopee ya kan? La haula wala billah. Sholat pikir mancing, sholat mikir hobinya, mikir hewan peliharaannya, mikir tugas-tugas yang belum dikerjakan. Bermasalah dalam khusyuk itu ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu termasuk dari bagian orang yang sahun dalam sholat, orang yang lalai dalam sholat. Tapi memang ya itu tepat juga gitu. Kita bayangkan misalnya kita berbicara kepada anak kita tapi ternyata anak kita malah melihat yang lain. Diajak ngomong malah HP-an sendiri, itu kan kita bisa ngerasakan lah ya. Ya, yang seperti itu. Walillahil masalul a'la. Dan Allah tentu tidak bisa disamakan dengan itu, tapi Allah punya permisalan yang lebih mulia daripada itu. Bayangkan seorang hamba berdiri di hadapan Allah tapi hatinya mikirin ini, mikirin itu, kesana kemari. Jadi bermasalah dalam perkara khusyuk
Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan itu bagian dari orang-orang yang sahun ketika sholat, dan itu mendapatkan ancaman cukup berat. Masya Allah. Jadi ini harus kita usahakan agar kita minimalisir. Salah satu caranya ya bagaimana kita memahami bacaan-bacaan sholat. Ya, minimalnya kita paham bahasa Arab. Sehingga kalau imam baca ayat meskipun gak hafal itu ya rodok nyambung iki kontennya apa toh ya kan. Ki mocone apa kan gitu. Soalnya lek gak paham ya kan, apalagi imamnya bacanya agak panjang setengah halaman. Ngelamun itu gak paham ya. Ngelamun nang dindisan. Oh demikian, makanya ini salah satu pentingnya kita paham bahasa Arab. Tidak untuk ngomong, tidak untuk kerja, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa menjiwai sholat yang kita kerjakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan firman Allah di dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Kemudian tadi sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa orang yang tidak sempurna ruku dan sujud itu termasuk dari orang yang lalai dalam sholat. Dan itu memang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah sedang berada di masjid. Kemudian para sahabat juga bersama beliau saat itu. Kemudian datang seseorang ingin mengerjakan sholat, lalu mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawabnya. Kemudian orang itu mengerjakan sholat, datang ke Nabi, mengucapkan salam, dijawab sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan irji fa sholli fa innaka lam tusalli. Kembali, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Ngulangi sholatnya, balik ke Nabi, disuruh ulangi lagi. Kenapa demikian? Sampai-sampai dia bertanya, fa'allimni, maka ajarkan aku. Maka Nabi mengatakan kalau kamu mengerjakan sholat berdiri, takbir, kemudian hadis yang panjang itu ya, ada tumak ninahnya. Sumar ka hatta tatma'inna raki'an sumar fa hatta ta'tadila qa'iman, seterusnya. Harus tumak ninah. Ruku itu harus tumak ninah. Harus sampai lurus punggungnya. Sujud harus tumak ninah. Semua anggota-anggota sujud berada di tempatnya masing-masing, dan seterusnya, panjang hadisnya. Jadi Rasulullah mengingatkan betul jika ada sahabat yang salah dalam pelaksanaan sholat, ditegur, diingatkan, sholatlah yang benar. Bahkan bukan hanya gitu, kembali ulangi sholatnya. Dalam arti apa? Ya, sholat jika tidak tepat rukun dan syaratnya itu belum sholat. Belum sholat, bisa bayangkan itu. Itu di hadapan Rasulullah ada orang sholat cepat-cepat, rukuk sujudnya nggak sempurna, disuruh ulangi, karena dianggap itu belum sholat. Karena sholat itu ada kriterianya. Sholat itu nggak bisa aur-auran. Kemudian dalam hadis yang lain beliau mengatakan la tujzi'u sholatan la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah sholat seseorang yang punggungnya tidak lurus ketika rukuk maupun sujud. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yuqim itu sesuai dengan di tempatnya. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga bersabda asyaddun nasi saraqatan. Ya. Pencurian terburuk yang dilakukan oleh seorang manusia alladzi yasriku min sholatihi, yaitu seseorang yang mencuri dari sholatnya. Maka sahabat bertanya, wa kaifa yasriku min sholatihi? Bagaimana bisa seseorang mencuri sholatnya wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab la yutimmu ruku'aha wala sujudaha walal qira'ata fiha. Dia tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, wala qira'ata fiha, dan juga tidak sempurna bacaan salatnya. Bacaan salat. Subhanallah. Enggak tahu baca apa sudah. Tadi saking seringnya salat sampai enggak meresapi belas. Yang dibaca apa yang enggak tahu. Ya, enggak bisa. Mungkin coba salah satu ngetes diri kita masing-masing. Coba kalau nggak pas sholat kita baca itu doa-doa sholat. Hafal apa enggak? Jangan-jangan hafalnya pas sholat toh. Saking refleks. Sholatnya sudah refleks, bukan
disertai dengan penjiwaan. Ini cukup bermasalah ini. Coba kita sesekali sendirian gitu, kita coba doa, dimulai dari iftitah, kemudian selanjutnya. Bisa nggak kita baca doa-doa itu di luar sholat? Jangan-jangan kudu sholat saya lagi iso lancar, kan? Berarti kita sholatnya hanya refleks, tidak disertai dengan penjiwaan atas apa yang kita baca. Ini juga termasuk yang diancam oleh Rasulullah, Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali. Ya, terkait dengan sholat itu kita harus betul-betul memperhatikan, bukan hanya yang penting ngerjakno, bukan, tetapi kita betul-betul harus berusaha mengerjakan sholat dan memenuhi semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa itu? Secara waktu kita kerjakan di awal, secara rukun dan syarat-syaratnya kita penuhi, dan kehusuan harus selalu kita jaga. Jika kita bisa memenuhi 3 unsur ini dalam sholat kita, maka insya Allah sholat itu akan menjadi tameng kita dari al-fahsya wal munkar. Dan kalau kita jauh dari al-fahsya wal munkar, maka hidup kita ini akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Yang kita dapat sedikit tapi rasanya cukup, itu berkah itu. Ya. Hidupnya apa adanya tapi merasa bahagia, itu berkah. Banyak orang yang punya segalanya tapi nggak merasa bahagia, itu belum berkah berarti. Makanya kita butuh keberkahan ini, dan salah satu cara terpenting bagi seorang beriman adalah bagaimana dia menjaga sholat. Karena orang yang tidak baik sholatnya, sebagaimana banyak disebutkan dalam riwayat-riwayat, itu tidak disebut sebagai sholat. Karena misalnya ada di sini Abu Daud menyebutkan mundu kam tusolli hadhihi sholah, ya, suatu ketika Hudzaifah bin Al-Yaman melihat seseorang sholat ruku' nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna. Dia tanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Mundu arba'ina sanah, udah 40 tahun saya sholat model gini. Kemudian kata Hudzaifah, ma shallaita mundu arba'ina sanah. Sejatinya kamu sejak 40 tahun yang lalu itu belum ada pahala sholat yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena memang itu dicontohkan Rasulullah. Sholat gak sempurna suruh ngulang. Ini 40 tahun sholatnya gak tepat, bayangkan itu. Jangan-jangan yang 40 tahun gak tepat ini termasuk kita para hadirin dan itu yang kita paling was-was kan seperti itu. Yang paling kita khawatirkan kan demikian. Kita koyok-koyok alim sholat bendino sing lene sik turu kene mangkat, tapi ternyata pas sampai di masjid sholat kita juga belum sempurna. Karena kita yang penting sholat. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi 3 hal harus kita betul-betul jaga terkait sholat. Di awal waktu, rukun dan syarat-syaratnya harus kita penuhi, dan kehusuan harus selalu kita jaga. Jika demikian, insya Allah hidup kita akan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kata kelepatanipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu banyak dari ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, dan dari hadis-hadis Rasulullah. Begitu pentingnya mengawalkan waktu dan mengerjakan syarat-syarat dan rukunnya, dan dalam kekhusyuan beribadah kepada Allah. Bagi Bapak yang mau bertanya, monggo, tapi sekarang break adzan dulu, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, bagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, monggo. 1 atau 2 pertanyaan, monggo dari Bapak. Pak Fatahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mau tanya, termasuk kategori faksa tadi, termasuk kurang tumak nina dalam sholat. Yang saya ketahui, tumak nina itu termasuk sebagian dari kehadiran kita sebelum adzan atau setelah adzan. Nah, sering kita dapati kita itu masbuk. Nah, kalau ketinggalan masbuk itu apapun itu akan tergesa-gesa, walaupun boleh nggak masalah. Termasuk dalam penjabaran tumak nina itu kehadiran kita untuk awal waktu. Kalau masbuk itu termasuk ya orang ketinggalan apapun itu termasuk kan mesti tergesa-gesa gitu, cepet-cepetan supaya nggak ketinggalan. Lah, barisannya masbuk itu mesti di belakang. Padahal termasuk pahala yang apa itu di sop yang paling depan dan belakang akan beda gitu. Termasuk dalam apapun itu termasuk beda. Apakah masbuk itu termasuk sebagian termasuk tergolong faksa tadi atau termasuk dosa? Ya, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Pertanyaannya terkait dengan masbuk yang dihubungkan dengan tumak ninah ya, gitu ya. Apakah masbuk ini berpengaruh pada tumak ninah, maksudnya gitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam pembahasan fikih sudah kita bahas secara fikih ya, bahwa ada perbedaan antara rukun dan syarat. Salah satu perbedaan yang cukup bisa kita pahami adalah rukun itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi di saat sholat itu sedang berlangsung, itu rukun. Adapun syarat itu adalah
sesuatu yang harus kita penuhi sebelum sholat itu kita langsungkan. Itu perbedaan antara syarat dan rukun. Misalnya syarat sah sholat ada berwudu, kemudian mengenakan pakaian yang menutup aurat, itu semua dilangsungkan di luar dari sholat itu sendiri. Adapun rukun itu berada di dalam sholat. Rukun itu kan dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, ada 17 itu kalau dalam fikih Syafi'iyah. Nah, termasuk dari rukun ini adalah tumakninah. Ya, tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud dan duduk di antara dua sujud. Ya, ada 4 tempat tumakninah. Jadi tumakninah yang menjadi bagian dari rukun sholat adalah tumakninah yang berada di 4 gerakan tadi, ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun kehadiran kita di masjid sebelum azan itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Namun dalam konteks tumakninah itu bukan bagian dari tumakninah yang menjadi rukun sholat. Jadi kehadiran kita sebelum qomat di masjid itu sangat baik sekali, banyak sekali fadilahnya, namun itu bukan bagian dari tumakninah yang menjadi rukun sholat. Sehingga kalau misalnya ada orang yang belum hadir ketika sholat akan segera dilangsungkan, atau dalam bahasa tadi masbuk, maka itu tidak menjamin dia kehilangan tumakninah dalam sholat. Karena tumakninah dalam sholat itu berbeda statusnya dengan masbuk. Adapun jika tadi dimaksudkan kalau orang terlambat itu pasti terburu-buru kan gitu ya. Mungkin yang dimaksud terburu-buru itu karena ngejar ruku ya, ngejar ruku ya kan. Mungkin dia terburu-buru di situ, tetapi ketika dia sudah takbir dan bisa tenang, ya maka itu tidak termasuk dari kategori yang meninggalkan tumakninah. Misalnya kan dia ruku, imam ruku, dia datang kemudian ruku, ya, selama dia bisa tumakninah dalam ruku itu, tumakninah itu ya bagaimana seluruh anggota tubuh itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ya sudah, berarti sudah terpenuhi rukun tumakninah itu. Justru yang berat untuk tumakninah itu lebih kepada jika sholat itu dilakukan sendirian, itu lebih sulit tumakninah. Karena kalau kita bersama imam itu pasti akan mengajak makmumnya untuk tumakninah ya, secara umum lah ya, kecuali memang imam-imam tertentu yang seneng ngajak sholat balapan itu ya kan, itu nggak banyak ya imam yang sholat ngajak balapan. Tapi secara umum imam itu akan dipilih agar bisa menjadi pemimpin yang menenangkan jamaah ketika sholat kan gitu. Jadi kalau kita sholat berjamaah secara umum kita pasti akan merasakan tumakninah ya, kecuali kalau kita menyelisihi imam dalam sholat, nah itu lain cerita itu ya. Imam sudah rukuk kita santai aja masih baca ayat, imam tidak kita rukuk, nah itu udah tumakninah, itu berbeda. Tapi kesalahannya terletak pada bagaimana kita tidak mengikuti imam. Jadi kalau pertanyaannya apakah masbuk itu mencederai tumakninah dalam sholat yang masuk dalam kategori rukun, tidak, kecuali jika memang dia benar-benar terburu-buru sekali sehingga dia ngejar rukuk pertama itu, maka bisa jadi demikian. Tapi secara umum tidak. Adapun apakah masbuk ini termasuk dari dosa ya, kalau yang kami baca jika yang dimaksud adalah meninggalkan yang wajib, maka itu tidak termasuk dari meninggalkan wajib. Tapi kalau masbuk ini masuk dalam kategori meninggalkan yang afdol, meninggalkan yang afdol, mengerjakan yang mafdul dan meninggalkan yang afdol. Jadi itu termasuk hal yang kurang tepat ya. Kalau bisa mengerjakan yang afdol ya silakan, tapi kalau misalnya dia sengaja mengerjakan yang mafdul, ini hal yang harus diperbaiki secara syar'i, demikian. Allah a'lam bishawab.
seperti itu apa dengan? Kadang gini Ustaz, Ada lagi ya? Tumakninah itu ketenangan dalam sholat kalau berjamaah. Kalau imamnya benar sujud, rukunya tenang, agak lama. Ada orang yang nggak berapa bisa tentang bahasa Arab atau memahami, dia akan kebawa kemana-mana dalam sujud dan rukunya karena terlalu lama. Yang masuk itu hanya pikiran keumuman gitu. Iya, termasuk tumakninah. Oh ya. Jadi ini berarti pertanyaan kedua ini berarti. Kalau misalnya imam sholatnya agak tenang, bagi orang yang tidak paham bacaan sholat justru malah pikirannya kemana-mana, kan gitu ya. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi kita sampaikan secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama, yang namanya tumakninah itu adalah sempurnanya gerakan tubuh kita sesuai dengan dicontohkan, itu tumakninah. Adapun masalah pikiran itu masuknya dalam kategori khusyuk tadi itu. Jadi ada 3 masalah dalam sholat tuh, terkait waktu, terkait rukun dan syarat, itu nanti ada tumakninah di situ. Kemudian yang ketiga terkait kehusyuan. Nah, terkait kehusyuan itu juga problem. Tapi kita harus paham bahwa kalau kita tidak memahami bacaan sholat dengan baik, berarti itu masalahnya di kita ya, bukan di imamnya. Jangan sampai kita meminta imam untuk lebih cepat karena saya ini nggak paham bacaan sholat, jadi tolong sholatnya agak cepat. Nanti kalau lama dikit saya ngelamun ya. Cepat aja belum tentu dia khusyuk ya. Karena memang dari awal dia nggak paham bacaan sholat. Jadi kalau memang sudah ada kesadaran tidak memahami bacaan sholat, itu sudah kesadaran yang cukup baik. Nah, itu diteruskan belajar bahasa Arab kan itu. Diterus minimal bacaan sholat harus dipahami agar bisa mendapatkan kehusyuan. Jadi beda antara kehusyuan dan tumakninah. Sebagaimana tadi juga beda antara masbuk dan tumakninah gitu. Allah alam bisawab. Iya. Begitu jawaban dari Ustadz. Artinya kita dalam sholat itu paling tidak kita harus tahu maknanya, kita sujud, bacaan kita sujud, kita iktidal, bukan begitu Ustaz ya? Ya. Jadi kita bisa meresapi apa yang kita baca. Itulah salat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.